Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Razak, biasa dipanggil Ustadz Razak. Di sini saya diamanahi untuk mengajar ke Muhammadiyah kelas 8. Bagi anak-anak kelas 8, mungkin sudah mengenal Muhammadiyah minimal 1 tahun, yaitu ketika di kelas 7 pelajaran ke Muhammadiyahan, gitu kan ya. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari beberapa hal mengenai Muhammadiyah, yaitu antara lainnya Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, akhlak pelajaran Muhammadiyah, tokoh-tokoh di Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang mengenal lebih dari 1 tahun, yaitu bagi anak-anak yang aktif di organisasi Muhammadiyah di kampungnya. Tapi apakah kalian sudah benar-benar memahami tentang Muhammadiyah? Mengapa ya kok pada saat itu Muhammadiyah berdiri sendiri, bukannya mengikuti masyarakat Islam yang sudah ada pada saat itu? Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mendiskusikan tentang apa itu paham, apa itu memahami. Agar lebih mudah, Ustadz beri contoh. Di Jawa ada kata cokot yang artinya menggigit. Tapi kalau di Sunda, arti kata cokot itu adalah mengambil. Jadi ini sama-sama katanya cokot, tapi pemahamannya berbeda. Lalu kemudian contoh lainnya adalah kata kereta. Kalau kita memahami kereta adalah transportasi yang jalannya di rel, berhentinya di stasiun-stasiun. Tapi kalau kita pergi ke Medan, orang Medan akan berbeda pemahaman terhadap kereta. Di sana mereka memahami kereta itu adalah sepeda motor, bukan kereta yang seperti kita maksud di sini. Satu contoh terakhir yaitu kata bakso. Nah, uniknya di Indonesia gitu kan ya, ketika ada orang jualan di gerobak atau apa gitu ya, nah kita itu tinggal sebut nama makanannya atau minumannya, langsung abang penjualnya itu kemari gitu ya, ke menghampiri kita. Ya tadi contoh misal bakso. Nah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal kita cuma mengatakan satu kata yaitu bakso. Nah, karena kita dan penjual sudah sama-sama paham. Kita paham kalau penjualnya itu pasti nolong kita kalau kita mau bakso. Nah, dan penjualnya sudah paham kalau kita itu mau beli. Dari sini kita mengetahui bahwa pemahaman itu sangat penting bagi kehidupan kita. Di hal yang sehari-hari, kalau kita misalnya salah pemahaman, itu sangat akhirnya membuat kita itu salah paham gitu kan ya. Kita tidak bisa mengetahui apa maksud dari orang yang kita ajak bicara kalau kita beda pemahaman. Apalagi kalau yang berhubungan dengan agama. Kalau kita salah atau keliru dalam memahami agama, itu bisa berefek bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita bisa keliru atau salah jalan dalam menentukan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apa paham agama menurut Muhammadiyah? Berdasarkan himpunan putusan tadi, agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Lalu apa saja dasar atau prinsip yang kita gunakan dalam memahami ajaran Islam? Ada 2 prinsipnya. Yang pertama, kita harus benar-benar meyakini bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya dan As-Sunnah merupakan pelengkap
dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam memahami kedua sumber ajaran Islam tersebut, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, kita membutuhkan akal. Tidak boleh semata-mata taklid atau asal percaya. Karena kalau kita taklid atau asal percaya, hal itu membuat iman kita lemah. Karena kita tidak benar-benar meyakini apa yang kita dapatkan dari orang lain tersebut. Selanjutnya, apabila ada yang tidak tercantum dalam kedua sumber ajaran tersebut, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka dibukalah ijtihad untuk menentukan hukum dari hal tersebut, yang dimana ijtihad ini harus menggunakan akal yang murni dan disesuaikan dengan syariat Islam. Karena bagaimanapun, seiring perkembangan zaman, kita pasti akan menghadapi banyak hal yang belum pernah dihadapi oleh Rasulullah pada zamannya, sehingga kita harus benar-benar mengetahui dulu apakah hal yang baru tersebut itu dibolehkan atau justru malah dilarang oleh Islam seharusnya. Pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, menerapkan prinsip dasar ajaran Islam ini dalam memahami Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang diuntung. Dari ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami bahwa Allah memerintahkan segolongan umat untuk berbuat kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kata-kata segolongan umat berarti kita disuruh untuk berkelompok, bersyarikat, berorganisasi dalam berbuat kebaikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar, bukannya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memahami surat Al-Imran ayat 104. Dari paham agama menurut Muhammadiyah yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang, ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Dari sini, Ustaz berharap bahwa kita semua dapat benar-benar memahami ajaran Islam. Tidak hanya sekedar apa katanya orang, atau bahkan kita hanya sebagian saja dalam memahami Islam itu sendiri. Karena apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 36. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.